Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Rudi Channel di sini. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Bahasanya yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 5 dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dan subtemanya kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai adalah sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, namun meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit, dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun jatuh miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Kemudian, Nabi Ayub diuji kembali oleh Allah SWT, yaitu putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun ikut meninggal dunia. Namun sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka sampai tega mengusir Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk, dikarenakan takut tertular penyakitnya. Namun hal itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keluhan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Kemudian Nabi Ayub alaihissalam balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Kemudian Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Lalu istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata lagi, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyah keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga, engkau harus menjauhkan diri dariku, dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan iman." Sejak hari itu,
Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Ia pun terkejut melihat Nabi Ayub sudah segar bugar kembali perawakannya, terlihat muda serta wajah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu, namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya, dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, istrinya akan dihukum 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian wahyukan kepada Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya istri Nabi Ayub dipukul dengan seikat rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberikan karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ayub tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk terus berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Demikian kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tersebut, terutama dari segi kesabarannya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian aktifkan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.